saja untuk saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, kita bertemu kembali di hari Kamis saat ini untuk di tanggal 3 Oktober 2024. Kita akan mendengarkan firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Alkitab dan Almanak HKBP yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayatnya ke-24. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, satu pengakuan orang-orang Kristen mengatakan bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus merupakan Tuhan yang menyelamatkan kita. Dia bukan hanya seorang nabi biasa, tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Dia menyembuhkan segala dosa kita, menyembuhkan segala penyakit kita melalui kematiannya, melalui penderitaan yang dia harus bayar secara mahal, agar kita, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menanggung banyak kesalahan, akhirnya dapat dihapuskan dosanya, sehingga beban terhadap dosa tidak lagi menghalangi hubungan antara Allah di dalam Kristus Yesus dan juga manusia. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita tidak boleh mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah sendiri yang memberikan dirinya untuk tebus dosa kita, tebus atas harga yang mahal, agar kita semua merasakan sukacita dengan Allah tanpa ada halangan suatu apapun. Sehingga melalui nats ini kita diingatkan kembali bahwa Dia yang mati di kayu salib, Dia yang mati karena dosa, dan Dia yang akan hidup oleh karena kebenaran. Sehingga segala penyakit, segala beban-beban, dan segala yang membuat kita tidak mampu berkomunikasi dengan baik dengan Allah telah disempurnakan di dalam Yesus melalui kematiannya. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, mungkin secara logika kita akan bertanya, mengapa Tuhan, setaranya Tuhan, harus mati? Bukankah Dia mau menyelamatkan orang-orang yang hidup? Mengapa Dia tidak hidup? Mengapa Dia harus menanggung kematian kalau Dia bisa hidup? Ini merupakan pertanyaan dari orang-orang yang kritis, orang-orang yang benar-benar belum mengimani bahwa kematian Yesus di kayu salib merupakan rencana Tuhan sendiri, sehingga tidak ada satupun manusia yang hidup di dalam dosa. Kita diperbaharui kembali agar kita mendapatkan keselamatan. Tidak ada jalan keselamatan selain daripada Kristus, selain daripada Allah kita. Sehingga segala macam beban, segala macam hal yang memampukan kita untuk tidak sampai kepada keselamatan itu telah dibayar Tuhan melalui kematiannya. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, inilah yang mau kita sampaikan kepada dunia, bahwa Allah kita di dalam Kristus bukanlah Allah yang hanya memikirkan dirinya, tetapi Allah yang memikirkan bagaimana keselamatan itu untuk semua orang. Sehingga ketika keselamatan secara cuma-cuma Tuhan berikan, apa yang harus kuberikan setelah kita disembuhkan? Apa yang harus kita sampaikan setelah kita diberikan kemampuan untuk melihat bahwa Allah yang mampu memberikan bilur-bilur kesembuhan? Mari orang-orang yang sembuh, orang-orang yang telah ditanggung dosanya, orang-orang yang telah diperbaharui,
membuat dirinya menjadi pelayan Tuhan yang telah ditebus melalui harga yang mahal. Itu boleh kita tunjukkan, bukan supaya kita ikut disalibkan, tetapi segala perbuatan yang curang di hadapan Allah kita akan salibkan di dalam namanya. Bahkan kita juga harus melawan dunia bila itu bertentangan dengan firman Tuhan. Banyak hal Bapak Ibu yang membuat kita kadang-kadang lupa bahwa Tuhan kita telah menyelamatkan kita. Hari ini ditawarkan kembali melalui firman Tuhan bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah disembuhkan. Datanglah kepada Dia, engkau yang letih, lesu, dan beban berat, maka Dia akan mengenyangkan engkau. Inilah janji Tuhan kepada setiap orang yang telah ditanggung dosanya. Ada kesembuhan, ada keselamatan, dan ada sukacita. Amin, kita berdoa. Ya Allah yang terkasih, terpujilah nama-Mu atas segala kasih setia yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarkan Tuhan yang hidup dalam hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami memulainya, Tuhan menyertai kami, Tuhan membimbing kami, dan Tuhan mengarahkan hatinya kepada kami, sehingga kami menjadi tebusan yang mahal, yang melakukan segala kehendak Tuhan melalui perilaku, sikap, dan juga kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, ingatkan kami bahwa kami adalah umat tebusan-Mu yang telah Tuhan berikan keselamatan, sehingga kami pun menunjukkan keselamatan Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan kepada orang-orang yang telah mengenal Tuhan. Bentuklah kami Tuhan menurut kehendak-Mu, bentuklah kami seturut dengan firman-Mu, sehingga kami menjadi orang Kristen yang bersukacita, yang diselamatkan, membawa kabar baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.